atau menjelaskan tentang perencanaan produksi. Kemarin ada beberapa tahapan dalam perencanaan produksi, yaitu dimulai dari bahan yang akan digunakan untuk kerajinan. Yang kedua yaitu alatnya apa saja yang akan kalian perlukan untuk membuat kerajinan. Dan yang ketiga desain gambar atau desain produk yang akan kalian produksi. Kemarin saya bilang kalian harus membuat dalam bentuk Google Slide, jadi dibuat PowerPoint tapi menggunakan aplikasi Google Slide ya. Kemarin juga dijelaskan tentang berbagai macam kemasan. Hari ini saya terangkan kembali tentang kemasan limbah berbentuk kemasan kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang ya. Jadi yang dimaksud dengan kemasan itu apa sih ya? Ini yaitu sebagai wadah atau sebagai bungkus ya, yang melindungi sebuah produk agar produknya ini tidak rusak ketika misalkan pada waktu pendistribusian. Jadi kemasan ini suatu produk memiliki banyak arti selain sebagai wadah atau pembungkus, yang berguna juga untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Slide selanjutnya yaitu tujuan kemasan. Tujuan kemasan ini yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Dan yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Dan yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi contohnya tujuan kemasan itu ada 3 ya. Jadi itu manfaat kemasan ini pasti mempunyai manfaat, terus mendukung program pemasaran, meningkatkan laba perusahaan. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan yang pertama. Jadi kemasan ini untuk melindungi, fungsinya untuk melindungi produk agar produknya ini tidak rusak dalam proses pengiriman dari produsen ke konsumen. Oke. Kemasan dapat mendukung program pemasaran, ya benar. Jadi kemasan yang bagus dengan kemasan yang biasa itu sangat berbeda. Misalkan kemasan yang tanpa identitas sama sekali, maka kemasan tersebut tidak bisa mendukung pemasaran ya. Kalau kemasan yang dengan identitas yang lengkap, warna yang bagus, komposisinya bagus, otomatis mendukung pemasaran dan meningkatkan laba juga, karena kemasan yang biasa yang misalkan yang tidak jelas, tidak ada identitasnya, maka harganya pasti lebih murah dan konsumen pasti tidak akan meliriknya ya. Jadi kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan identifikasi produk akan menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah terjadinya pertukaran terhadap produk lainnya. Jadi kalau ada identitasnya, maka orang akan tahu, tidak sampai bingung untuk mengetahui ini produk apa ya. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba. Barusan Mbak Nakso bilang kalau ada kemasan yang tanpa identitas dengan kemasan yang dengan identitas, maka yang lebih mahal atau yang lebih bagus itu kemasan yang memiliki identitas. Yang pertama, produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan dari kerusakan akibat cuaca. Kemasan termasuk satu-satunya cara perusahaan menjadikan produknya jadi dapat menjadi ciri pembeda produknya sendiri. Kemasan yang menarik dapat menarik perhatian konsumen dan menambah daya tarik dari produk tersebut.
kemasan dapat menambah nilai jual produk ya. Nah, menambah nilai jual, makanya kalau membuat sebuah kemasan itu semenarik mungkin, dan namanya juga atau brandnya itu juga yang unik-unik agar orang penasaran dan nanti pasti melihatnya. Kalau sudah melihatnya pasti nanti ada keinginan untuk membeli. Jenis bahan kemasan produk kerajinan itu ada 3. Yang pertama kemasan kertas. Jadi kemasan kertas ini kemasan yang fleksibel. Yang pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil. Nah, jadi zaman dulu itu pertama kali ditemukan kertas, maka semua bungkusnya membuat dari kertas. Nah, zaman sekarang kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik atau logam. Hal ini dikarenakan kemasan kertas memiliki harga yang lebih murah, mudah diperoleh, serta penggunaannya sudah sangat luas. Kelemahan kemasan kertas sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara di sekitarnya. Selanjutnya kemasan kayu. Kemasan kayu ini merupakan bahan pengemas terlama yang diketahui oleh manusia. Pemanfaatan kayu sebagai pengemas sudah dilakukan sejak tradisional, bahkan digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik, emas, keramik, dan lain-lain. Di negara-negara yang punya sumber kayu alam dalam jumlah banyak, kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan palet, peti atau kotak kayu. Namun hingga kini penyediaan kayu sebagai pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Zaman dulu untuk mendistribusikan suatu produk itu menggunakan kemasan kayu ya. Jadi untuk pendistribusian jarak jauh bisa menggunakan kayu, atau barang-barang yang padat, yang istilahnya yang berat-berat, yang kuat juga pasti menggunakan kemasan dari kayu. Yang ketiga, kemasan plastik. Kemasan plastik yang paling banyak kita temui saat ini adalah kemasan plastik. Terdapat hampir 60% penjualan plastik yang ada di dunia memanfaatkan kemasan plastik seperti polistiren, polipropilen, polivinil, klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah sebutan untuk kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang lucy, barex, dan plexiglass ya. Jadi akrilik ini sangat mudah untuk diproduksi atau digunakan ya, karena sifatnya yang bening ya, jernih, maka tampilannya menjadi sangat bagus. Beberapa sifat akrilik: yang pertama kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, memiliki titik leburnya rendah. Untuk pertanyaan dan jawaban kemarin di waktu tatap muka, kalian harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan biar nanti nilainya tidak kosong ya. Nah, ditunggu Pak Nafsur untuk pengerjaan tugas-tugasnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.